Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu guys. Di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Rasis bukan nomor dua, paling rasis bukan nomor dua lagi, nomor satu harusnya Malaysia, ya. Bentar, ini suaranya siapa ini? Soalnya ini akunnya namanya Rizaldi Azhara ya. Ini suaranya siapa ini? Kokori ya? Kurang ajar ini. Makanya kalau kita menonton orang-orang kamu naik flotila menuju ke Gaza, terpaling-paling Palestina, ya kami di Indonesia ngakak, tertawa. Ya, nah, ini kan Ini orang punya otak nggak sih? Hah? Punya otak nggak sih orang nih? yang 12 orang ini kan ditangkap Israel ini. Biar rasakan penjaranya Israel macam mana. Saya rasa Israel lebih manusiawi dari penjara-penjara kamu. Mudah-mudahan ya. Oke. Kalau kamu nggak bisa berbuat apa-apa untuk Palestina dan juga Gaza, come on lah, nggak usah memberikan statement yang tidak berguna. Apalagi, ya Allah, ya Rabbi. Ini orang-orang ini dibuatnya kapan sih? Orang tuanya tuh buat orang, ya Allah. Kemudian dimusnahkan itu 12 orang itu. Musnahkan lagi balik. Enggak mas. Aku percaya orang Israel itu jauh lebih manusiawi sama daripada ini negara serumpun kita. Allahu Akbar. Oke. Gue paham. Lu boleh benci, lu boleh benci sama Malaysia, oke lah. Tapi ini, masalah ini, ya Allah, sampai ada ucapan kayak gitu, bah. Allahu Akbar. Ini orang terbuat dari apa hatinya sebenarnya? Otak dan pikirannya itu sebenarnya terbuat dari apa coba? Gue nggak, ya Allah, ya Rabbi. Pelik dengan orang ini, bener. Yang herannya tuh gue guys, yang herannya itu masih ada yang bela, tahu nggak? Ada yang bela, masih banyak yang bela. Allah, ya Allah, kok masih ada orang kayak gini gitu? Dan yang bela itu lagi ngapain coba? Allah, ya mbok mas yo, meskipun sebenci itu ya, sebenci itulah, mungkin mereka sama-sama benci sama Malaysia ya. Tapi ya, mbok cari apa gitu yang sekiranya masuk dalam nalar. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bisa nggak gue pertemukan sama orang ini guys? Pening gue, pengen, lanjut aja guys. Puluhan kapal dari Global Sumut Flotilla ini udah mau nyampe Gaza, tapi nggak ada sekalipun ucapan dari presiden kita. Padahal kalau nggak salah, ada yang sampai jual mobilnya supaya bisa ikutan misi ini, gengs. Minimal bilang hati-hati di jalan, atau seenggaknya ngomong kita menjamin keselamatan orang Indonesia yang ikut gerakan Global Sumut Flotilla. Dengerin nih guys, ternyata orang kita pun ada di situ. Otomatis ya, kalau di rombongan itu ada orang Malaysia, ada orang Indonesia,
dan yang tertangkap itu orang Malaysia. Otomatis kan orang kita juga tertangkap. Si Kokori malah mendoakan kayak gitu. Ya meskipun misalnya di kapal itu nggak ada orang kita. Aduh, ya Allah. Saat negara lain seperti Spanyol, terus Kolombia, itu benar-benar terang-terangan, malahan dia ngomong kayak gini. Semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya baru. Ya, Israel harus dijamin keamanannya. Sekalian Pak, bantu tuh sama tentara kita, kirim ke Israel. Sekalian tuh. Kita bisa dapat perdamaian. Bingung gue malah mengakui, menghormati, dan menjaga keamanan penjajah. Gimana ya? Gue nggak paham lagi deh. Udah deh, pusing. Keamanan apa yang diperlukan Israel? Bukan yang lebih nggak aman itu orang-orang Palestina ya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ini presiden kita ini benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih? Atau ada, niatan tertentu gitu. Jangan-jangan ini udah kerasukan Kokori nih. Aduh, Pak Presiden. Kok gitu presidenku, guys? Ini guys. Nah, lebih dari 50 kapal global Sumut Floria tiba di Gaza. Palestina sambut puluhan kapal dari berbagai negara tiba di Palestina. Free Palestine. Wow. Alhamdulillah. Ini berkat doa kita semua guys, dan mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah berangkat ke sana, pergi ke sana, segera tuntas visi dan misinya, dimudahkan segala visi apa yang diniatkan dari tanah air. Mudah-mudahan sampainya di sana mereka bisa mengaplikasikan semuanya itu. Baik kawan-kawan yang dari Malaysia, dari semua berbagai negara. Mudah-mudahan selamat sampai kembali lagi ke tanah airnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sebahagia itu guys, saudara-saudara kita guys. Masya Allah. Gue nggak bisa ngebayangkan kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang ini guys. Coba kalau kita yang ada di Gaza dan kita menjadi salah satu penduduk Gaza. Bayangkan. Apa orang-orang yang selalu mencibir, mencaci, itu nggak punya pikiran, itu nggak berpikir gitu ya. Seandainya kita yang berada di pihak itu, gimana perasaannya? Atau anak kita, atau keluarga kita gitu. Gimana perasaannya? Masa nggak punya pikiran seperti itu, macam itu gitu ya? Gue heran sama orang-orang yang selalu mencibir, mencaci, kayak, aduh, apalagi ada yang belak-belakan mendukung Zionis ini. Pray for Global Sumut Flotilla. Hai, saya Adi Syahreza dari Indonesia. Sekitar 497 orang dari 46 negara berlayar ke Gaza untuk misi kemanusiaan. Mereka membawa makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Tapi kapal mereka malah dihalangi dan banyak relawan dari Malaysia kena tangkap oleh tentara Israel. Ingat, ini bukan soal agama, tapi ini tentang kemanusiaan. Saya mengajak seluruh netizen untuk peduli dan bersuara tentang masalah ini. Kekuatan netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi, sekaranglah saatnya menggunakan kekuatan kalian dengan baik. Palestina lagi butuh suara kalian. Mari kita share sebanyak-banyaknya tentang kasus ini, agar dunia tahu, agar dunia bisa melihat kekejaman yang sedang terjadi di Palestina. Setidaknya kita mendoakan mereka guys. Ini gue masih kepikiran sama Kokori itu guys. Kepikiran banget sama Kokori itu. Ini, ya Allah, disimpan di mana otaknya gitu? Kok bisa gitu ya? Kok bisa punya pikiran kayak gitu gitu? Sampai menyampaikan statement yang
sebenarnya tidak perlu hal itu dilakukan oleh seorang. Gue yakin ya, Kokori itu bukan orang seperti saya lah gitu ya. Gue yakin orang itu pasti pendidikannya tinggi, sekolahnya tinggi, tak macam saya. Dan saya yakin pengetahuannya lebih luas daripada saya. Tapi sayang, rasa benci dan rasa dengkinya, rasa irinya mengalahkan itu semuanya. Ini pelajaran untuk kita semua. Artinya, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun sekolah kita, kalau di hati kita, dalam pikiran kita masih ada rasa benci, iri, dan dengki, semuanya itu akan kalah dan tidak akan ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, guys. Miris, guys. Bener. Malu gue punya orang macam itu. Ini bukan soal masalah agama, bukan soal agama lagi, tapi masalah manusia, kemanusiaan. Masa iya? Jadi terima kasih buat semuanya, teman-teman sahabatku semuanya yang udah dukung dan support saya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa guys, doakan terus mereka-mereka yang sedang berjuang. Ingat guys, mereka sedang membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cukuplah kita untuk mendoakan mereka. Jangan sampai kita dirasuki oleh rasa benci sehingga mencaci dan memberikan perlakuan yang tidak baik, apalagi memberikan statement-statement yang tidak baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.